Diceritakan pada tahun 1942, Angkatan Laut AS siap untuk menyerang Jepang sebagai balas dendam atas apa yang terjadi di Pearl Harbor dengan mengirimkan pesawat pengebom torpedo dan pesawat tempur ke Pasifik Selatan. Pada tanggal 16 Januari, pilot dan kepala Harold Dickson, pengebom Tony Pastula, dan juru radio Gene Aldrich sedang dalam misi patroli ketika mereka menemukan diri mereka terpisah dari pesawat lain dan tidak dapat menemukan arah. Dickson berpikir mereka harus kembali ke kapal induk mereka, tetapi Gene menemukan mereka tidak mendapatkan sinyal, dan mereka juga kehabisan bahan bakar. Tony menjatuhkan bom di laut untuk mendapatkan ketinggian, tetapi itu tidak banyak membantu, dan karena mereka masih tidak dapat membuat komunikasi berfungsi, Dickson memutuskan untuk melakukan pendaratan darurat sebelum mereka kehilangan semua bahan bakar dan jatuh. Pesawat mendarat dengan selamat di atas air dan Dickson keluar dengan jaket pelampungnya, menyeret rakit penyelamat di belakangnya, tetapi anak buahnya tidak melakukannya dengan baik. Mereka mengalami kesulitan untuk membuang tempat duduk mereka dan bahkan hampir tenggelam, hingga pada akhirnya berhasil keluar pada detik terakhir, yang berarti, mereka tidak dapat mengambil perlengkapan sebelum pesawat tenggelam. Dickson dan Gene juga menjatuhkan senjata mereka, untuk membuat mereka lebih mudah bagi untuk mengapung, tetapi Tony malah terjebak dengan senjatanya. Setelah beberapa kali berjuang, mereka pun berhasil mengembang di rakit, meskipun rakit itu terbalik. Dengan mengikat jaket pelampung mereka bersama-sama dan melemparkannya ke atas rakit, mereka membuat pegangan yang memungkinkan mereka untuk menarik dan membalikkan rakit sehingga mereka akhirnya dapat menaikinya. Sekarang mereka hanya perlu menunggu untuk ditemukan. Keesokan paginya, Dickson dan Gene bertukar beberapa patah kata tentang apa yang terjadi, masing-masing orang secara tidak langsung menyiratkan bahwa yang lain mungkin telah melakukan kesalahan. Melihat bahwa percakapan tersebut tidak membawa mereka kemana-mana, mereka memutuskan untuk berjaga-jaga dan tetap waspada jika ada pesawat yang datang. Ternyata mereka beruntung dan sebuah pesawat terbang di dekat mereka beberapa jam kemudian, tetapi pesawat itu tidak cukup dekat untuk melihat mereka, bahkan ketika mereka melepas baju dan melambaikan tangan sambil berteriak. Pesawat itu segera berangkat, dan Dickson menjelaskan bahwa ini adalah satu-satunya kesempatan mereka. Pesawat itu sedang dalam pencarian kotak dan tidak akan mengubah jalur yang dapat membahayakan mereka ke wilayah musuh. Terlebih lagi saat ini, menurutnya perang lebih penting daripada 3 tentara. Prosedur mengatakan bahwa mereka hanya akan mendapatkan satu pandangan sekilas. Berpikir tentang kelangsungan hidup mereka, Dickson menyatakan RAF sebagai kapal Angkatan Laut AS dan dia kaptennya, jadi Tony dan Gene akan mengikuti perintahnya. Mereka membuat inventaris barang-barang yang mereka miliki di saku mereka, tetapi tidak banyak, kebanyakan hanya sekumpulan peralatan dan barang-barang acak seperti kabel, ditambah kantong air kosong. Gene juga memiliki pisau yang diperintahkan Dickson untuk disimpan di sakunya untuk menghindari risiko memotong rakit. Untuk melindungi rakit dan menghindari keausan, Dickson juga memerintahkan mereka untuk melepas sepatu dan melemparkannya ke laut, tetapi dia tidak melemparkan sepatunya sendiri, yang membuat Gene kesal. Jam dan hari mulai berlalu saat para prajurit mencoba yang terbaik untuk tidak membiarkan isolasi tersebut yang membuat mereka gila. Mereka mengobrol tentang berbagai topik, terkadang bahkan bernyanyi untuk menghibur diri. Tony dengan obsesif membersihkan senjatanya, tetapi juga berjanji pada Gene bahwa dia akan memperkenalkannya kepada saudara perempuannya karena mereka akan menjadi pasangan yang luar biasa. Matahari sangat terik di siang hari sehingga mereka sedikit demi sedikit mulai kehilangan setiap lapis pakaian, membuat kulit mereka melepuh. Sedangkan pada malam hari, nampak terasa begitu dingin. Dan ketika mereka tidur, mereka mulai dihantui oleh mimpi buruk yang melibatkan tenggelam atau rasa bersalah atas kemungkinan kesalahan yang membuat mereka berada dalam situasi ini sejak awal. Namun, mereka bertiga tidak tidur pada waktu yang sama. Salah satu dari mereka selalu terjaga dan bergantian berjaga untuk berjaga-jaga jika mereka menemukan pesawat ataupun pulau. Pada saat berjaga, Dickson memutuskan untuk buang air kecil di sepatunya sendiri dan meminum air seninya sendiri untuk setidaknya mencoba memuaskan dahaganya sedikit. Suatu pagi, saat mereka merasakan angin sepoi-sepoi yang menggerakkan perahu, Dickson membuat beberapa perhitungan untuk mendapatkan gambaran samar tentang kemana mereka akan menuju. Ada kemungkinan mereka akan mencapai beberapa pulau, tetapi butuh waktu berminggu-minggu sebelum itu terjadi. Jadi Gene memutuskan ingin mencoba memancing untuk menghindari mati kelaparan. Dengan beberapa kawat dan tali, mereka membuat kail yang mereka lemparkan ke laut, dengan apapun yang akan mereka tangkap. Kail itu pasti kuat. Tony harus membantu Gene menarik kembali, dan ketika mereka akhirnya menemukan ujung talinya, kailnya telah hilang, mengingatkan mereka bahwa ada beberapa makhluk berbahaya di luar sana. Namun Gene tidak menyerah, ia hanya membuat kail baru dan melemparkannya lagi, membiarkannya di dalam air selama diperlukan. Namun akhirnya,
Panas membuatnya kesal, jadi ia mengenakan jaket pelampung dan melompat dari perahu untuk menyegarkan diri. Tony ingin mengejarnya, tetapi Dixon mengatakan mereka harus melakukannya satu persatu demi keselamatan. Ia juga mengingatkan mereka bahwa ada hiu di perairan ini yang membuat Jin takut untuk berenang dan kembali ke rakit, dan Tony menolak untuk melompat berikutnya. Seiring berlalunya hari, ketegangan mulai tumbuh di antara para pria, dan paranoid Dixon membuatnya terus bertanya kepada anak buahnya apa yang terjadi di pesawat, seolah-olah mencoba mencari seseorang untuk disalahkan atas situasi mereka. Rasa haus juga mulai menjadi masalah, dan Tony berpikir ia mungkin bisa minum sedikit air laut, tetapi Dixon menghentikannya sebelum ia melakukan sesuatu yang bodoh. Jin mengomentari berapa banyak lagi sepatu yang mungkin mereka isi dengan benda kuning itu ketika tiba-tiba Dixon menyela dengan teriakan kemenangan bahwa ia menemukan pensil di sakunya yang sebelumnya ia abaikan. Sekarang ia dapat menggambar peta dan mengawasi arah yang mereka tuju. Jika mereka ingin mencapai pulau itu, mereka perlu menjaga arah angin agar menguntungkan mereka. Dengan menggunakan salah satu jaket pelampung, beberapa tali, dan beberapa kawat, mereka membuat jangkar laut. Dengan cara ini mereka dapat menghindari tertiup ke arah yang salah jika angin berubah arah. Masalah lainnya adalah rasa haus mereka. Jin mengajarkan dua orang lainnya cara berdoa dan meminta hujan kepada Tuhan, tetapi cuaca baru berubah pada malam hari. Sambil tertawa bahagia, para lelaki itu mengumpulkan air hujan sebanyak mungkin di baju dan kantong air mereka. Setelah seminggu terombang-ambing, Jin akhirnya lelah karena gagal menangkap apapun dengan kailnya, jadi ia mengeluarkan pisaunya, mengabaikan protes dan kekhawatiran Dixon atas rakit itu. Setelah beberapa kali mencoba masuk ke air, Jin berhasil melakukannya dengan sangat baik. Ia berhasil menghabisi seekor hiu, yang mereka bawa ke rakit dan membedahnya untuk memakan ikan kecil yang baru saja dimakannya. Mereka menyimpan daging hiu di kaus kaki mereka untuk digunakan sebagai umpan nanti. Namun, makan malam kecil mereka ini memiliki beberapa konsekuensi serius karena mereka terus membuang darah hiu ke laut untuk menjaga rakit tetap bersih, hingga menyebabkan hiu-hiu lain telah menciumnya dan sekarang mulai mengikuti mereka. Jadi, ketika suatu malam, salah satu dari mereka yang sedang tidur, tanpa sengaja memasukkan tangannya ke dalam air, hingga menyebabkan tangannya pun digigit. Untungnya, ia mengeluarkannya sebelum hilang dan Dixon membungkusnya dengan bandana Tony, tetapi kerusakan sudah terjadi. 2 minggu berlalu sejak kecelakaan itu, dan meskipun mereka belum mendapatkan tangkapan lain seperti hiu itu, mereka masih mendapatkan 1 hari lagi hujan untuk mengisi ulang kantong air mereka. Harapan mulai sulit dipertahankan, dan Tony mulai melihat senjatanya dengan beberapa pikiran yang menyedihkan. Jin mengambilnya tepat pada saat seekor burung mendarat di rakit mereka dan menembaknya, menyebabkan tubuh burung itu jatuh ke laut. Dixon tidak membuang waktu untuk melompat dan mengambilnya, tetapi darah burung itu telah menarik perhatian hiu juga. Anak-anak lelaki itu mencoba menembaknya, tetapi senjatanya macet. Jadi Dixon tidak punya pilihan selain berenang secepat yang dia bisa. Untungnya, dia berhasil kembali ke rakit sebelum dia tertangkap, dan sekarang mereka memiliki daging burung untuk dimakan, yang menurut Dixon rasanya seperti ayam. Karena senjata itu tidak dapat digunakan lagi, Tony membuang peluru-peluru itu ke laut, sambil memikirkan apa yang dapat dianggap sebagai tanda kekalahan. Dan pada pagi hari ke-20, Dixon bangun dan mendapati mereka bertiga telah tidur, jadi tidak ada yang berjaga pada saat ini. Jin berpikir tidak ada gunanya, sudah 2 hari tidak ada angin dan pulau-pulau itu tidak mendekat. Dia memanggil Dixon untuk meminta petanya, tidak mengerti bagaimana dia bisa menghitung posisi mereka jika pesawat mereka hilang dan mereka bahkan tidak tahu di mana titik awal mereka. Dia juga berpikir itu salah Dixon bahwa pesawat itu hilang karena entah bagaimana dia menerbangkan mereka keluar dari jangkauan. Setelah banyak berdebat dan berteriak, Dixon mengakui bahwa dia berharap untuk melihat pulau-pulau beberapa hari yang lalu, jadi jalur mereka rupanya telah melenceng. Ingatannya akhirnya muncul dan dia ingat apa yang terjadi di pesawat. Rupanya, dia tertidur dan itu hanya beberapa menit, tetapi masih cukup bagi mereka untuk melewatkan giliran mereka. Dia meminta maaf atas kesalahannya, tahu dia tidak akan pernah bisa menebusnya. Suasana hati yang menyedihkan menimpa rakit, jadi mereka mencoba untuk memperbaiki keadaan. Jin mengambil peta dan mengatakan bahwa meskipun mungkin tidak sempurna, itu adalah satu-satunya harapan mereka untuk kembali ke rumah. Ketika Tony membuat lelucon tentang menghasilkan angin mereka sendiri, Dixon mendapatkan ide. Dengan menggunakan pisau Jin, ia memotong sol sepatunya, yang kemudian mereka gunakan untuk mendayung. Tak terasa, sebulan setelah kejadian itu, mereka akhirnya mendapatkan hujan lagi. Namun, ini bukanlah hujan biasa, melainkan badai yang mengamuk disertai petir. Ombak menjadi tinggi dan agresif, dan kemudian akhirnya membalikan rakit. Orang-orang itu jatuh ke air dan kehilangan beberapa peralatan yang mereka miliki, termasuk sepatu dayung mereka, tetapi rakit itu jauh lebih penting.
Mereka menemukan satu sama lain dengan berpegangan padanya dan bersama dengan bantuan angin, mereka membalikkan rakit kembali ke posisi semula sebelum menaikinya, meringkuk berdekatan untuk menghangatkan diri hingga badai berlalu. Hujan akhirnya reda di pagi hari, tetapi orang-orang itu terlalu lelah untuk melakukan apapun selain berbaring. Setelah kehilangan semua harapan, percakapan mereka pun berubah menjadi menyedihkan. Mereka membahas apa yang harus dilakukan dengan mayat, jika salah satu dari mereka meninggal karena menurut mereka itu bisa jadi makanan, mengingat orang-orang di rumah yang mungkin percaya bahwa mereka telah meninggal. Hal ini membuat Dixon menangis ketika Tony dan Jen mengatakan mereka tidak akan mengirimnya ke pengadilan militer karena kesalahannya. Lelah dengan suasana muram ini dan berpikir mereka telah melangkah terlalu jauh untuk menyerah sekarang, Tony meyakinkan teman-temannya untuk mendayung dengan tangan mereka agar setidaknya berusaha sebelum tenggelam. Hal ini membuat mereka sangat lelah hingga Dixon melakukan apa yang dilarangnya, yaitu minum air laut, dan Tony tertidur sangat lelap hingga sesaat mereka percaya bahwa Tony sudah mati. Tiba-tiba, Jin duduk ketika ia melihat sesuatu yang hijau di kejauhan. Ya, mereka akhirnya menemukan sebuah pulau. Cukup putus asa untuk tidak peduli apakah pulau itu diambil oleh musuh dan dengan air mata di mata mereka, para lelaki itu mulai mendayung dengan tangan mereka sampai mereka mencapai ombak pantai yang mendorong mereka ke bentangan terakhir jalan menuju pantai. Mereka bertiga mendarat di pasir dengan selamat, dan begitu mereka melihat dua gubuk di dekatnya, mereka menuju ke sana dengan kaki yang gemetar. Dijelaskan, pendaratan ini terjadi pada tanggal 20 Februari, setelah 34 hari hilang di laut dan berlayar dengan rakit mereka sejauh lebih dari 1000 mil. Setelah mereka selamat, Dixon dianugerahi Navy Cross karena memimpin krunya ke tempat yang aman tetapi tidak pernah menerbangkan misi tempur lagi. Sedangkan Tony, karena luka-lukanya, dia tidak dapat lagi mengejar karir di Angkatan Laut seperti yang diinginkannya, dan ketika ia meninggal pada tahun 1986, abunya pun ditebarkan di laut. Sementara Gene, mengabdikan diri di perang sebagai seorang penyiar radio dan pada tahun 1946, ia akhirnya menikahi saudara perempuan Tony. Film pun akhirnya selesai, benar-benar ending yang begitu menghangatkan.